Haleluya, selagi hidup, orang harus lahir baru melalui air, yaitu firman Allah dan Roh Kudus. Olehnya menjadi anak-anak Allah. Setelah mati, orang tidak diberi kesempatan kedua untuk lahir baru. Injil keselamatan tidak pernah diberitakan kepada orang-orang yang telah meninggal dalam kitab suci. Maka jika ada orang yang mengajar bahwa Injil diberitakan kepada roh orang mati, atau bahwa tanpa lahir baru manusia bisa masuk kerajaan Allah melalui perbuatan baik, itu adalah Injil yang lain yang tidak pernah diberitakan baik oleh Tuhan Yesus maupun oleh rasul-rasul. Mengenai Injil yang lain, Rasul Paulus berkata dalam Galatia pasal 1 ayat 8 dan 9, saya membacakannya, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Namun demikian, ada orang-orang yang berpaham bahwa Injil diberitakan kepada orang-orang mati, lalu mengutip dua ayat, yaitu 1 Petrus pasal 3 ayat 19 dan pasal 4 ayat 6. Sekarang kita akan membahas 1 Petrus pasal 4 ayat 5 dan 6. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka, sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kalimat Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Kalimat ini berarti bahwa Injil keselamatan telah diberitakan kepada orang-orang mati sewaktu mereka masih hidup. Sama seperti Injil sedang diberitakan kepada orang-orang hidup. Sekali lagi saya menjelaskan bahwa Injil telah diberitakan kepada orang-orang mati selagi mereka hidup, bukan setelah mati. Maka Tuhan Yesus memberi amanat agung kepada semua orang percaya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 15 dan 16. Dan dalam Injil Yohanes 3 ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Orang menerima Injil tentang kematian Tuhan Yesus, lalu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, olehnya lahir baru. Sesudah itu barulah akan melihat serta masuk kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3 sampai dengan 5. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6b. Akan tetapi, Mormon, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, dan Teologi Universality menyatakan bahwa orang walaupun tidak percaya Tuhan Yesus bisa diselamatkan. Itu berarti tanpa lahir baru oleh air, yaitu firman Allah, dan Roh Kudus, orang bisa masuk kerajaan Allah. Paham ini benar-benar bertentangan dengan kitab suci. Sekarang kita akan membahas 1 Petrus 3 ayat 19. Ada orang-orang yang salah menafsirkan 1 Petrus 3 ayat 19, lalu berpendapat bahwa ketika Tuhan Yesus ada di dunia orang mati 3 hari 3 malam, Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada roh-roh orang-orang mati yang di dalam penjara. Sebenarnya, Tuhan Yesus 3 hari 3 malam di dalam dunia orang mati tidak pernah memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara,
yaitu roh-roh yang ditahan di dalam penjara yang tidak taat kepada Allah pada waktu Nuh. Karena kata memberitakan dalam bahasa Yunani bukanlah evangelizo yang berarti memberitakan Injil, tetapi keruso yang berarti memproklamasikan atau mengumumkan sesuatu apakah itu baik atau buruk. Lagi pula, roh-roh yang di dalam penjara adalah malaikat-malaikat yang tidak taat kepada Allah pada waktu Nuh. Bukan roh-roh orang-orang mati yang tidak taat kepada Allah lalu mati pada waktu Nuh. Dan mengenai roh-roh yang di dalam penjara yang tidak taat kepada Allah pada waktu Nuh, dijelaskan dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 4. Saya membacakannya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Frasa malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa pada waktu Nuh, tetapi menahan malaikat-malaikat itu di dalam Tartarus sampai pada hari penghakiman, yaitu pada hari penghakiman takhta putih yang besar. Dan Tartarus adalah jurang yang terdalam di dalam dunia orang mati. Jadi, Allah menahan malaikat-malaikat yang berbuat dosa di dalam Tartarus yang ada di dalam dunia orang mati, sama seperti roh-roh orang-orang mati di luar Tuhan Yesus ditahan di dalam dunia orang mati sampai hari penghakiman. Dalam Lukas 16 ayat 23 sampai dengan 28. Frasa ke dalam gua-gua yang gelap. Gua-gua yang gelap dalam Authorized Version, Chains of Darkness, yang berarti diikat dengan rantai di bawah kegelapan. Jadi Allah menahan malaikat-malaikat yang berbuat dosa pada waktu Nuh di dalam Tartarus, yaitu di dalam dunia orang mati, diikat dengan rantai di bawah kegelapan sampai hari penghakiman. Dan tentang dosa malaikat-malaikat yang ditahan di dalam jurang yang terdalam di dunia orang mati, dijelaskan dalam Yudas ayat 6 dan 7. Sekarang saya akan membacakan Yudas ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Kata tempat kediaman dalam bahasa Yunani oiketerion yang berarti dwelling, yaitu kediaman. Dan oiketerion disebut dalam kitab suci dalam 2 ayat saja, yaitu Yudas ayat 6 dan 2 Korintus 5 ayat 2. Saya akan membacakan 2 Korintus 5 ayat 2. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Tempat kediaman dalam bahasa Yunani oiketerion, yaitu tubuh roh yang akan kita mengenakan melalui kebangkitan. Jadi, tubuh jasmani kita akan diubah menjadi tubuh roh sesuai dengan 2 Korintus 5 ayat 2 karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Dan dalam Yudas ayat 6, malaikat yang adalah tubuh roh meninggalkan tempat kediaman oiketerion. Jadi, para malaikat mengalami perubahan tubuh atau setidaknya menurunkan diri mereka sendiri seperti yang dikatakan dalam Yudas ayat 6. Malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka. Tempat kediaman adalah oiketerion. Jadi, tubuh jasmani kita diubah menjadi tubuh roh melalui kebangkitan pertama. Sedangkan para malaikat yang adalah tubuh roh meninggalkan tempat kediaman oiketerion. Oleh karena itu, Allah menahan malaikat-malaikat itu dengan belenggu abadi
di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Kata dunia kekelaman. Dunia kekelaman ini adalah Tartarus. Tartarus adalah tempat kegelapan, sesuai dengan 2 Petrus 2 ayat 4 dan Yudas ayat 6. Dan Tartarus adalah tempat di mana ada siksaan api, sesuai dengan Yudas ayat 7. Sama seperti di dalam kompartemen siksaan Hades ada nyala api. Lukas 16 ayat 23 sampai dengan 28. Dan juga di tempat Tartarus, Tuhan Yesus pergi memberitakan kemenangannya di atas kayu salib kepada roh-roh yang di dalam penjara pada waktu Tuhan Yesus ada di dalam alam maut, yaitu dunia orang mati. 1 Petrus 3 ayat 19. Saya akan membacakan Yudas ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Frasa dengan cara yang sama berarti bahwa orang-orang di Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya melakukan percabulan dengan cara yang sama seperti malaikat-malaikat yang meninggalkan tempat kediaman. Kata percabulan berbeda dengan perzinahan. Perzinahan adalah orang-orang yang sudah kawin melakukan hubungan seks dengan yang bukan pasangannya sendiri. Sedangkan percabulan mempunyai arti lebih luas dan menunjukkan semua penimpangan-penimpangan seks termasuk homoseks. Frasa kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Frasa ini dalam bahasa Yunani adalah heteros, yang berarti another of a different kind, yaitu lain dari jenis yang berbeda. Laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki, dan malaikat-malaikat dengan perempuan-perempuan manusia. Ini semuanya tak wajar. Dalam Roma 1 ayat 24 sampai dengan 32, Roh Kudus bernubuat melalui Rasul Paulus bahwa bukan saja laki-laki dengan laki-laki, tetapi perempuan dengan perempuan juga. Dan hal ini digambarkan dalam bahasa Yunani, betina dengan betina, melakukan hal yang tak senonoh. Frasa telah menanggung siksaan api kekal. Berarti bahwa Allah telah menghukum Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang melakukan percabulan dengan mengejar homoseks, sebagaimana Allah telah menghukum para malaikat yang melakukan percabulan dengan siksaan api kekal. Dalam Kejadian pasal 19 dijelaskan bahwa orang-orang Sodom dan Gomora itu telah dimusnahkan oleh api belerang. Dan dalam Ulangan pasal 29 ayat 23 dijelaskan pula bahwa orang-orang Sodom dan Gomora telah dimusnahkan oleh api belerang dicampuri dengan garam. Saya akan membacakan Ulangan pasal 29 ayat 23. Seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam, yang tidak ditaburi, tidak menumbuhkan apa-apa, dan tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun yang timbul daripadanya. Seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom, Gomora, Adma, dan Zeboim, yakni yang ditunggang balikan Tuhan dalam murka dan kepanasan amarahnya. Tentang api belerang dicampuri dengan garam yang telah memusnahkan Sodom dan Gomora, yaitu api neraka yang kekal, dijelaskan oleh Tuhan Yesus dalam Markus 9, 43 sampai dengan 49. Saya akan membacakan Markus 9 ayat 47 sampai dengan 49. Dan jika matamu menyesatkan engkau, jungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam, karena setiap orang akan digarami dengan api.
Dalam Markus 9 ayat 47 dan 48, Tuhan Yesus menggambarkan api neraka, bahwa orang-orang yang di dalam api neraka, kesadarannya tidak mati dan apinya tidak padam. Markus 9 ayat 48 dalam Authorized Version, where their worm dies not, and the fire is not quenched, di mana ulat mereka tidak mati dan api itu tidak padam. Kata their worm, ulat mereka, yang berarti kesadaran dan penyesalan orang-orang yang di dalam neraka tidak mati. Kata the fire, api neraka, tidak padam. Itu menandakan api neraka adalah api yang kekal yang menyiksa semua yang ada di dalam neraka untuk selama-lamanya. Dan tentang api yang kekal dijelaskan dalam ayat 49. Saya akan membacakan Markus 9 ayat 49 dalam Authorized Version. For everyone shall be salted with fire, and every sacrifice shall be salted with salt. Karena setiap orang akan digarami dengan api, sama seperti setiap korban akan digarami dengan garam. Every sacrifice, setiap korban. Tiap-tiap persembahan dibubuhi garam sebagai lambang pengawetan. Imamat Tua ayat 13. Demikian bunyinya. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Peserta segala persembahanmu, haruslah kau persembahkan garam. Garam mengawetkan. Maka perjanjian garam berarti bahwa perjanjian yang tidak bisa berubah. Seperti dikatakan dalam Bilangan 18 ayat 19 dan 2 Tawarik 13 ayat 5. Dan Tuhan Yesus menggambarkan api neraka sebagai api yang kekal, api belerang yang dibubuhi garam untuk menyiksa orang, api yang tidak dipadamkan untuk selama-lamanya. Dalam Yudas ayat 7b tercatat bahwa telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Mengenai siksaan api kekal, Tuhan Yesus berfirman dalam Matius 25 ayat 41 sebagai api yang kekal. Dan dalam Matius 25 ayat 46 sebagai hukuman yang kekal, yaitu eternal punishment dalam Authorized Version. Sebagai kesimpulan, saya mengatakan bahwa pada waktu Tuhan Yesus di dalam dunia orang mati 3 hari 3 malam, Tuhan Yesus tidak pernah memberitakan Injil kepada orang-orang mati. Hanya memberitahukan kepada roh-roh yang di dalam penjara. Roh-roh yang di dalam penjara adalah malaikat-malaikat yang berbuat dosa dengan meninggalkan tempat kediaman mereka, seperti yang ditulis dalam Yudas ayat 6 dan 7, serta Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan 4. Dan saya akan membahas Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan 4 dalam YouTube kami berikut. Allah Bapa, kami berterima kasih karena kami telah memahami tentang pelayanan Tuhan Yesus di dalam dunia orang mati. Tuhan Yesus tidak memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, tetapi memproklamasikan kemenangannya di atas kayu salib, dan olehnya memastikan takdir mereka. Bapa, kami sekarang mengetahui bahwa roh-roh di dalam penjara bukanlah orang-orang mati yang tidak taat pada waktu Nuh, tetapi malaikat-malaikat yang telah dihukum pada waktu Nuh. Dan malaikat-malaikat itu tidak dilemparkan ke dalam Gehenna neraka, tetapi ditahan di dalam Tartarus, yaitu jurang yang terdalam di dalam dunia orang mati. Sebagaimana orang-orang yang mati di luar Tuhan Yesus ditahan di dalam dunia orang mati. Dan dosa malaikat-malaikat itu adalah bahwa mereka meninggalkan tempat kediaman mereka dan melakukan percabulan.
Bapa, kami mengerti juga orang-orang di Sodom dan Gomora telah melakukan percabulan, sama seperti malaikat-malaikat yang melakukan percabulan, dan dihukum dengan siksaan api kekal. Dan hal ini menjadi peringatan bagi semua orang. Anak Bapa, kami mau hidup kudus di akhir zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya akan membawa sebuah pujian. Jesus saves. We have heard the joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Build the news to every land. Climb the steeps and cross the waves. Onward is our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Wafted on the rolling tide, Jesus saves, Jesus saves. Tell the sinners far and wide, Jesus saves, Jesus saves. Singing highlands of the sea, echo back the ocean caves, earth shall keep a jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Give the winds a mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free. Highest hills and deepest caves. This is a song of victory. Jesus saves, Jesus saves. This is a song of victory. Jesus saves, Jesus saves.